Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, masih pada Kitabul Adzan. Di kajian kita pekan yang lalu kita sudah mengkaji hadis bab 129, bab 130, bab 131, hadisnya 806, 807. Malam hari ini kita akan mulai dari bab 132, hadisnya nomor 808. Di bab 132 Imam Al-Bukhari memberi judul Babun Iza lam yutimma sujuda, bab apabila tidak menyempurnakan sujud. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana As-Saltu bin Muhammadin, telah menceritakan kepada kami As-Saltu bin Muhammad, qala, dia berkata, Haddatsana Mahdiyu, telah menceritakan kepada kami Mahdi, an Wasilin, dari Wasil, an Abi Wa'ilin, dari Abu Wa'il, an Hudzaifah, dari Hudzaifah. Ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ro'a rojulan, Hudzaifah melihat seorang laki-laki, la yutimmu ruku'ahu, tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudahu, tidak menyempurnakan sujudnya. Falamma, maka setelah qada sholatahu, dia menyelesaikan sholatnya, qala, Hudzaifah berkata, lahu, kepadanya, Hudzaifah itu, ma shallaita, tidaklah engkau sholat. Qala, dia berkata, wasibuhu, dan aku menduga, qala, Hudzaifah berkata, walau mutta, seandainya engkau mati, mutta, engkau mati ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka engkau mati dalam keadaan tidak mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Hadis 808 ini menjelaskan satu peristiwa yang disaksikan oleh sahabat Hudzaifah. Dia menyaksikan ada seorang laki-laki yang melaksanakan sholat. Ada yang ditinggalkan, yaitu tumak ninah,
utamanya pada dua gerakan yang merupakan inti dari pelaksanaan sholat, yaitu ruku dan sujud. Bukankah gerakan sholat yang disebutkan dalam Al-Quran juga ruku dan sujud? Hudzaifah menyaksikan bahwa laki-laki ini ketika ruku tidak sempurna. Tidak sempurna itu artinya mengabaikan tumakninah. Ketika sujud juga tidak sempurna, mengabaikan tumakninah. Maka begitu orang ini salam, Hudzaifah mendatanginya, kemudian dia menyampaikan, "Ma sholaita," engkau tidak sholat. Di hadis yang telah lalu, kita mendapatkan informasi bahwa Rasulullah SAW ketika melihat ada seseorang yang sholatnya tidak sempurna, sampai disuruh ulangi 3 kali. 3 kali itu dia ngulangi maksudnya. Suruh ulangi, datang lagi. Suruh ulangi, datang lagi. Suruh ulangi, datang lagi. Kemudian orang ini menyerah dengan mengatakan, "Aku tidak tahu ya Rasul, kecuali yang seperti ini." Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, "Iza qumta ila sholati fakabbir, summa qra ma tayassaru minal Qur'an." Apabila engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian disuruh membaca Al-Quran yang mudah. Kemudian ketika ruku, kata Rasulullah, hatta tatma'inna ruku'an, sampai engkau ruku'nya tumakninah. Hatta tatma'inna sujudan, sampai engkau sujudnya tumakninah. Maka Bapak dan Ibu, hadis ini mengingatkan kita kembali bahwa sholat itu tidak hanya gerakan-gerakannya semua dipenuhi, tetapi ada rukun yang hendaknya menjadi perhatian kita. Tumakninah. Secara kebahasaan, tumakninah itu artinya tenang. Di Al-Quran surah Al-Fajr ya, Allah SWT menyampaikan panggilan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah," wahai jiwa-jiwa yang tenang. Orang ketika sholat hendaknya mendapatkan ketenangan. Maka membaca itu ketika ruku, membaca ketika sujud dilakukan kapan? Pada saat posisinya sudah sempurna. Dari posisi berdiri, kemudian ruku. Begitu dia takbir, Allahu Akbar, ruku, sudah sempurna, baru dia berdoa. Jangan sampai berdoa sambil bergerak. Kalau berdoa sambil bergerak, nah tumakninahnya tidak dapat. Rukunya sempurna dulu, baru pilih bacaan doanya. Mau yang subhana rabbiyal adimi boleh, mau yang subuhun kudusun boleh, mau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli boleh. Tapi sempurna dulu. Mau 1 boleh, mau 3 boleh, mau 5 boleh. Jika sholatnya sendirian. Bagaimana jika berjamaah? Tentu menyesuaikan imam. Karena kalau imam sudah i'tidal, ya kita i'tidal. Kita tidak menyelesaikan bacaan ruku. Ini tumakninah ini diperhatikan Bapak dan Ibu. Di samping peringatan keras dari sahabat Hudzaifah kepada laki-laki ini, ketika kita melaksanakan tumakninah, bagian dari kesempurnaan sholat. Yang kedua, kita mendapatkan manfaat kesehatan. Karena teorinya utamanya sujud ya. Ada saatnya otak itu membutuhkan aliran darah yang dipompa oleh jantung. Dan darah itu tidak akan sampai ke jantung ketika posisi kepala tidak lebih rendah daripada posisi jantung. Dan pada saat sujud, posisi kepala itu lebih rendah daripada posisi jantung. Aliran darah dari jantung ke kepala itu butuh waktu. Setidaknya 30 detik. Ketika sujud tumakninah, kemudian membaca 3 kali, maka 30 detik akan terlampaui. Itu manfaat, bukan tujuan. Tujuannya ittiba kepada Rasul. Karena kata Hudzaifah, kalau rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, seandainya meninggal, kata Hudzaifah itu mutta ala ghairi sunnati Muhammadin. Ini kan kecaman yang sangat keras. Bagaimana mungkin orang yang sudah sholat dianggap tidak mengikuti sunnah gara-gara tidak
sempurna. Maka Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sholat, jangan pernah berpikir yang penting sholat. Jangan. Karena sholat itu dinilai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Kalau Allah menilai, Allah memperhatikan, maka kerjakan dengan maksimal. Apalagi kalau sholat sendirian, ya. Sholat tatawuf sendirian lebih maksimal lagi. Yang Bapak Ibu baca bisa lebih dari 3, bisa 5, dan seterusnya. Atau bacaan Al-Qur'annya bisa pilih yang panjang karena sendirian. Jangan sampai sholat itu penuh ketergesa-gesaan. Nanti ketenangannya tidak didapatkan. Ini bab 132, hadisnya 808. Jadi diingat, dipedomani, dan dilaksanakan ya. Jangan seperti sholat seperti burung yang mematuk. Lotak-latuk, selesai. Iya. Kan sudah kita kaji Bapak ya. Kemudian bab 133, hadisnya nomor 809. Imam Al-Bukhari memberi judul Bab sujud di ala sab'ati a'domin. Bab sujud di atas 7 tulang. Haddatsana Qabisatu qala, telah menceritakan kepada kami Qabisah, dia berkata, Haddatsana Sufyanu, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Amr ibn Dinarin, dari Amr bin Dinar, an Tawusin, dari Tawus, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Umiro an Nabi SAW, Nabi SAW telah memberikan perintah ayas juda, supaya sujud ala sab'ati a'do'in, di atas 7 a'do'in, itu anggota badan. Kalau judulnya itu sab'atu a'domin, tapi di teks hadisnya sab'ati a'do'in, 7 anggota badan. Ini perintahnya. Kemudian ketika sholat, Rasulullah SAW melarang 2 hal. Yang pertama, wala yakuffa sya'ron, jangan mengikat rambut bagi kaum pria. Kenapa kaget Ibu? Ini bagi kaum pria, bukan bagi kaum wanita. Kalau kaum wanita tidak diikat rambutnya malah kelihatan ya, berarti auratnya nampak. Kalau auratnya nampak nanti malah sholatnya tidak sah kan. Ini bagi kaum pria. Kaum pria ketika sholat dilarang mengikat rambut. Tapi kalau saya amati bapak-bapak yang hadir ya tidak perlu diikat rambutnya ya Pak. Tidak ada yang gondrong ya, kecuali yang gondrong misalnya ya dibiarkan saja. Allah SWT tidak menyukai hambanya datang dalam keadaan terikat. Makanya wala yakufa sya'ron, jangan mengikat rambut. Wala sauban, jangan menggulung pakaian. Jadi ketika sholat dengan tidak diizinkan oleh Rasul menggulung kain, baik baju maupun celana. Diwingkis ya. Di luar sholat ya silakan. Bukan penyebut gawe lengan panjangnya iman-iman gitu ya. Bukan kelopot misalnya di luar sholat silakan. Tapi ketika mau sholat tidak diizinkan. Wala sobat. Apakah mempengaruhi keabsahan sholat? Tidak. Ya, sholatnya tetap sah. Tetapi ada pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan Rasul. Jadi celana ya tidak usah dilinding, baju ya tidak usah dilinding, apalagi sarung ya. Sarung kalau bawahnya dilinding kan angel kan. Iya, sarung itu yang digulungan atasnya, jangan bawahnya ya Pak ya, atas.
Kalau kaitannya dengan mata kaki itu hadisnya tidak pakai yang ini. Hadisnya pakai larangan isbal. Beda konteksnya ya. Kalau larangan isbal itu di dalam sholat, di luar sholat ya sama saja kan gitu ya. Karena munculnya hadis-hadis itu, Bapak Ibu ya. Orang-orang jahiliyah itu menampilkan status sosial dengan pakaiannya. Jadi laki-laki semakin lembreh pakaiannya, itu status sosialnya semakin tinggi. Menjadi alat kesombongan. Maka Rasulullah kemudian melarang para sahabat jangan melakukan itu. Bagaimana dengan kita? Ya Rasul pengennya begitu ya kita ikuti. Jadi naikkan celananya di atas mata kaki. Kalau pakai sarung ya sarungnya di atas mata kaki. Kenapa begitu? Rasul pengennya begitu. Jawaban sederhananya seperti itu. Ya, lah celana saya masih di bawah mata kaki Pak. Ya dipermak, dinaikkan kan gitu ya. Kan yang namanya memendekkan lebih gampang daripada memanjangkan. Memanjangkan kan perlu tambahan bahan. Kalau memendekkan kan gampang. Datang kepada yang ahli ya Pak. Benora jingjet. Saking semangatnya habis ngaji terus pulang potong sendiri gitu kan. Begitu dipakai istrinya bilang gani celana tadi kayakku jingjet saya. Ya berikanlah kepada yang ahli ya. Terus nanti didong-domi lagi bawahnya kan ya. Dijahit supaya rapi, dipakainya juga nyaman. Jadi tidak usah gulang-gulung celana. Kalau mau sholat gulung, habis sholat diturunkan lagi kan pekerjaannya. Digulungnya nanti kalau mau wudhu digulung supaya tidak basah. Selesai wudhu turunkan lagi. Lengan baju digulung jika lengannya masih muat. Jika tidak muat ya dilepas bajunya kan gitu ya. Iya. Kan tiap-tiap orang itu menerima takdirnya masing-masing. Ada yang kalau mau wudhu bajunya digulung sini, lengannya bisa keluar. Ada yang kalau mau wudhu digulung, lengannya tidak bisa keluar karena bajunya sempit. Ya dilepas bajunya candol. Yang penting rangkepan gitu ya. Ya minimal rangkepan kaos boxen lah. Ya kan kaos yang ada itu. Nah, kalau enggak ya kaos lengan pendek kan untuk wudhu kan nyaman. Ya. Rasul pengennya begitu ya kita jawab sami'na wa ata'na. Wong gampang sih. Jangan mengikat rambut, siap. Jangan menggulung baju, celana, siap. Kan gampang. Kemudian yang namanya meletakkan 7 anggota badan itu apa saja? Yang pertama al-jabhati. Jabhah ini. Jabhah itu kening. Kening. Di bab 134 hadis 812 selain al-jabha Abdullah bin Abbas memberikan isyarat wasaro biyadi ala anfihi. Selain jabha Ibnu Abbas memberi isyarat yang juga harus nempel di tempat sujud adalah anfun, hidung. Jadi tidak hanya keningnya yang nempel, tapi upayakan hidungnya juga nempel. Upayakan Bapak Ibu ya. Kan rezeki orang beda-beda. Ya. Ya, jangan dipaksa. Kalau memang Allah takdirkan kita mancungnya ke dalam ya jangan dipaksakan. Kalau mancungnya keluar ya bisa kan begitu ya. Jangan kemudian dikaning barang ngaji angel ya orang nyandak-nyandak ya. Memang rezekinya begitu ya kita terima dengan penuh kerelaan. Ini ukuran standarnya seperti itu ya. Wasaro biyadi ala anbi. Kemudian yang kedua, anggota tubuh yang nempel di tempat sujud adalah waliyadaini. 2 tangan. 2 tangan maksudnya 2 telapak tangan ya, bukan 2 tangan terus sikunya ikut nempel. Karena suruhnya yang kemarin sudah kita kaji farroja, dibentangkan, direntangkan. Telapak tangannya tempelkan.
Jadi jabha, kening, dengan hidung itu 1, tangan 2, kanan kiri sudah 3. Yang keempat dan kelima adalah warukbataini, lutut. Lah perkara Bapak Ibu, ketika mau turun dari i'tidal ke sujud itu ada 2 pilihan. Kalau hadisnya Abu Hurairah, yang turun dulu adalah tangannya, baru lututnya. Hadisnya Wa'il bin Hujri, yang turun adalah lututnya, baru tangannya. Jadi kalau ada yang sholat turun tangannya dulu, baru lututnya, benar. Lututnya dulu, baru tangannya, benar. Yang salah? Jangan, masa turun kepalanya dulu ya. Iya, jadi silakan. Kan ya demikianlah Rasulullah mencontohkan 2 cara itu, dan hikmahnya ternyata kita setelah usianya bertambah juga tidak mampu kalau harus sujud itu lututnya dulu. Lebih nyaman tangannya dulu. Karena keseimbangannya sudah mulai berkurang. Apalagi biasanya ketika usia bertambah, berat badan juga bertambah. Yang penting masalah hidup tidak pernah bertambah, kan begitu ya. Jadi itu sudah ditakdirkan untuk kita masing-masing, ya kita bisa memilih. Wong kadang-kadang kalau mau bangun dari sujud ya Pak, dari sujud kedua ya, mau berdiri, itu juga kalau semakin bertambah usia kan berat. Kalau hadisnya Wa'il bin Hujri itu, dari sujud kedua untuk bangun, duduk sebentar, kemudian tangannya ditekan, begitu bangun tangannya megang paha, bangun. Kalau usia sudah banyak dan berat badan sudah bertambah, tidak kuat. Bisanya bagaimana? Tekan langsung berdiri. Maka silakan sesuaikan. Dua-duanya ada teladannya dari Rasulullah. Bagaimana kalau mau mempraktekkan dulu ternyata tidak mampu karena sholatnya dengan duduk, ya sesuai kemampuan. Wong sholat itu meskipun mendapatkan perhatian yang sangat serius, tetapi mendapatkan banyak keringanan-keringanan. Tapi kalau masih mampu ya jangan. Masih mampu berdiri, masih mampu ruku, masih mampu sujud, janganlah sambil duduk aja, jangan. Kita masih mampu, laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Sudah 5 ya, kening dengan hidung, 2 tangan kanan kiri, kemudian rukbataini, 2 lutut. Yang ke-6 dan ke-7 adalah warijlaini, 2 kaki. Dan kemarin di bab 131 sudah kita kaji, ujung-ujung kaki itu atrofnya dihadapkan ke arah kiblat. Ya, jadi ketika sujud, posisi ujung kakinya itu dipancalkan, kakinya dirapatkan. Sebagaimana riwayat Ibunda Aisyah dalam Tirmidzi ya, dirapatkan ujung kakinya. Dipancalkan jari-jarinya ya, seperti ketika kita duduk di antara 2 sujud, yang kanan kan dipancalkan itu. Kalau yang kiri kan diduduki. Kalau duduk tawaruk, yang kiri kan ditaruh di bawah kaki kanan. Lah yang kanan kan dipancalkan ujung jarinya. Ini aturan standar. Barangkali ada yang bilang, Pak, qadarullah jempol lagi cantengan bagaimana Pak? Ya sesuai kemampuan. Ini yang kita kaji adalah aturan standar bagi yang masih mampu, yang tidak menyesuaikan. Mampu atau tidak, yang tahu yang melaksanakan, Bapak dan Ibu. Artinya kalau masih mampu ya laksanakan. Gitu ya. Itu 809, kemudian 810, 811, 812 sama. Ada di bab 133, bab 134. Sekarang kita ke bab 135.
Babu sujudi alal anfi wa sujudi alat tini. Bab sujud di atas hidung dan sujud di atas tanah. Kan ketika hadis ini muncul, ayat-ayat Al-Quran turun, masjidnya belum seperti sekarang, Bapak Ibu. Masjidnya Rasulullah kan alasnya masih pasir, tiang-tiangnya pohon korma, dindingnya batu yang ditumpuk agar binatang ternak tidak masuk, atapnya masih pakai bleket tepe dari daun korma. Jadi jangan bayangkan Nabawi dulu sama dengan Nabawi sekarang yang Bapak Ibu kunjungi, beda jauh. Kita kan sudah rentangnya hampir 1500 tahun. Yang bercerita kepada Imam Al-Bukhari adalah Haddasana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa, qala dia berkata, Haddasana Hammamun, telah menceritakan kepada kami Hammam, an Yahya dari Yahya, an Abi Salamata dari Abu Salamah. Qala dia berkata, Intolaqtu, ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, bertolak. Apa bertolak? Bertolak apa Pak? Bertolak belakang. Setelah berhenti, kemudian dia segera bertolak meninggalkan tempat itu. Pergi. Ya. Ini bahasa Arab ya. Intolaktu, aku pergi ila Abi Sa'idin Al-Khudri, kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Fakultu, kemudian aku berkata, ala takhruju bina ilan nakhli, apakah engkau tidak mau keluar bersama kami ke kebun korma? Pertanyaannya negatif tapi jawabannya pengennya positif. Apakah kamu tidak mau? Ya mau. Untuk apa? Natahaddasu, kami ingin berbicara, kami ingin bercerita, kami ingin berbincang-bincang. Jadi ini datang Abu Salamah ya, datang kepada Abu Sa'id untuk mengajak berbincang-bincang. Ngobrolnya di mana? Di kebun korma. Kalau kita ngajak bincang-bincang di mana, Bapak Ibu? Warung, warung ya, manalah yang panjang dengan sukai. Fakhoroja, kemudian dia keluar, fakola, kemudian dia berkata, Kultu, aku berkata, kata Abu Salamah, hadisni ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisni, ceritakan kepadaku, ma sami'ta, apa yang telah engkau dengar, minan Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi lailatul qadri, tentang malam kemuliaan. Jadi Abu Salamah ingin tahu malam qadar itu jatuhnya kapan. Ini kan sesuatu yang membuat penasaran, jangankan para sahabat ya Pak, kita juga begitu kan. Makanya kalau Ramadan yang diharap-harap apa? Malam Lailatul Qadar. Qala, kemudian Abu Sa'id menjawab, I'takafa Rasulullah SAW asrol uwali. Rasulullah SAW telah beriktikaf 10 hari yang awal min Ramadana, pada bulan Ramadan. Rasulullah mengawali iktikaf tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa takafna ma'hu, kemudian kami iktikaf bersama beliau. Ini sahabat. Sahabat akan mengerjakan apa yang Rasulullah kerjakan. Rasulnya iktikaf, ikut iktikaf. Rasulnya tarawih, ikut tarawih. Apapun yang Rasulullah kerjakan, akan dikerjakan. Fatahu Jibrilu, kemudian Jibril datang kepada Nabi. Jadi Nabi cerita kepada Abu Sa'id dan sahabat-sahabat yang ikut iktikaf bahwa Jibril telah datang. Untuk apa? Memberitahu. Faqala, Jibril berkata begini, Innalladzi tatlubu amamaka, inna, sesungguhnya alladzi yang tatlubu, yang kamu cari, kan tolabul ilmi,
Faridotun itu kan mencari ilmu kewajiban kan gitu ya. Utlubul ilma, yang kamu cari, apa yang dicari? Malam Lailatul Qadar maka berada di depanmu. Jadi iktikafnya sudah 10 hari, Jibril dipesan oleh Allah. Malam Lailatul Qadarnya masih di depan, bukan yang sudah lalu. Fa'takafal ashrul awsatu. Kemudian Rasulullah iktikaf di pertengahan, tambah 10 hari lagi. Fatakafna ma'ahu, kemudian kami iktikaf bersama Rasul. Fatahu Jibrilu, kemudian Jibril datang lagi. Faqala, Jibril berkata, innalladzi, sesungguhnya yang tatlubu kamu cari, maka di depan. Faqaman Nabi SAW, kemudian Nabi SAW khatiban, berpidato, khutbah, sobihatan, pagi hari, isrina, di hari ke-20. Jadi itikafnya sudah 20 hari. Karena 10 hari diberitahu masih di depan, tambah 10. Kemudian diberitahu lagi masih di depan. Min Ramadana, di bulan Ramadan, faqala, Rasulullah kemudian bersabda, mangkana i'takafa ma'an Nabi SAW falyarji. Barang siapa yang sudah beriktikaf bersama Nabi, falyarji, silahkan pulang. Karena sudah 10 hari, 20 hari ya. 10 tambah 10, sudah 20 hari. Fa ini, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, uritu, diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Wa ini, dan sesungguhnya aku nusayyituha, aku dibuat lupa. Allah memberitahu pada Rasul kapan malam Lailatul Qadar itu, tetapi Allah kemudian membuat Rasul lupa. Hikmahnya apa, Bapak Ibu? Hikmahnya supaya umatnya tidak jagani. Sekarang kalau diberitahu malam Lailatul Qadar tanggal sekian misalnya, sudah orang tarawih dari awal sepi. Kapan tarawihnya? Ngepasi tanggalnya kan gitu. Kita kan senengnya grand prize. Kan itu. Jadi ngarep-ngarep yang pahalanya besar. Makanya oleh Allah Rasul dibuat lupa. Wa innaha, dan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu fil ashril awahiri fi witrin, pada 10 hari akhir, fi witrin, di malam-malam ganjil. Jadi Lailatul Qadar cirinya satu, terjadinya malam hari. Namanya aja Lailatul Qadar ya Pak. Lailah kan malam. Jadi jangan sampai nyari Lailatul Qadar siang hari. Nggak ketemu, namanya aja Lailatul, yang berarti malam kan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Yang kedua adanya di mana? Fil ashril awakhiri, pada 10 hari terakhir. Makanya kemudian iktikafnya dikerjakan mulai tanggal 21 sampai dengan akhir Ramadan. Dan iktikaf itu kalau diniatkan ya siang malam Bapak Ibu. Ya, jangan iktikaf malam, siangnya pergi ngasap, itu namanya bukan iktikaf. Namanya nginep, mampit. Jadi kadang-kadang tidak bisa Pak, hanya bisa malam, jadi malam nginep di masjid, nanti siang ngasap. Yang ditinggal di masjid apa? Pakaiannya gitu. Ya tidak iktikaf ya. Iktikaf itu ya 10 hari itu ya full di masjid. Insya Allah tahun ini masih ada ya Mas iktikaf ya, kita menyelenggarakannya Insya Allah. Ramadan, beberapa Ramadan yang lalu kita menyelenggarakan dan pesertanya tidak banyak ya. Barangkali nanti tahun ini di antara jamaah yang mau iktikaf di Masjid Al-Amin, insya Allah kita fasilitasi ya, buka dan sahurnya kita siapkan. Monggo bapak-bapak yang free, artinya tidak terikat tanggung jawab dengan pihak-pihak lain. Yang masih terikat ya jangan, nanti malah keron.
Do you understand what's the meaning of Qiron? Understand, yes. Qiron itu badannya di sini, pikirannya di sana. Duh, yang pegawaian kayak keprimen ya. Jadi silakan yang Insya Allah kalau kita masih ketemu Ramadan, ya, Insya Allah itu artinya kitanya masih hidup, Bapak Ibu ya. Kan rencana boleh, yang tidak boleh adalah memastikan. Makanya bahasanya Insya Allah kita fasilitasi ya. Barangkali mau itikafnya yang dekat-dekat aja di sekitaran Tegal ya, di sini kita fasilitasi. Tapi kalau mau itikaf di luar kota ya monggo. Atau malah pengen di Makatul Mukarramah ya, betapa bahagianya ya Pak. Ya, mau sebulan di sana silahkan, masih ada waktu untuk nabung. Diniatkan, dimantapkan niatnya, dan jangan pernah meremehkan karunia Allah. Kadang-kadang untuk niat aja tidak berani. Disemangati, bukan pengen umroh Ramadan. Pak, boro-boro ke umroh Pak, kumangan bekangelan, malah jawabannya kayak kenapa sih berpikirnya begitu? Allah itu Al-Ghaniyu, Allah itu Maha Kaya. Kita tugasnya niat, tugasnya berdoa, tugasnya berusaha, tugasnya berserah diri. Allah melihat kesungguhan kita. Nanti kau niat be ora wani, niat be ora wani, malah diomongi aja keduren cita-citanya, malah diomongi cita-cita ya tinggi, yang tinggi. Cita-cita tinggi. Nah, silakan. Wa ini dan Rasul menyampaikan wa ini dan sesungguhnya aku melihat. Ini mimpinya Rasulullah Bapak Ibu. Ka'anni seolah-olah aku asyudu, aku sholat fitinin di atas tanah, wa ma'in di atas air. Ini pagi hari di tanggal 20 Rasulullah berkhutbah menceritakan tentang mimpinya. Diperlihatkan kepadaku bahwa malam Qadar itu jatuhnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, jatuhnya pada malam ganjil, dan aku mimpi ketika malam itu datang, aku sujud di tanah yang berair. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, wakana dan adalah sakful masjid, atapnya masjid, jari dan nakhli, tepe korma. Wa manaro dan kami tidak melihat bisamai di langit sayan sesuatu. Jadi ketika Rasulullah lagi pidato begitu, Abu Sa'id dengar, oh iya, langit-langitnya adalah tepe. Dan ketika tepe itu siang hari kan tembus ke langit. Langitnya itu tidak ada apa-apa, artinya langitnya cerah. Fajaat kemudian datang qas'atun. Qas'ah itu awan yang berarak, itu namanya qas'atun. Fa'umtirna kemudian hujan turun kepada kami. Fasolla kemudian sholat bina dengan kami Nabi SAW hatta sehingga ro'aitu aku melihat asarotini bekas tanah wal ma'i dan air ala jabhati di atas kening Rasulullah SAW. Wa arnabatihi tasdiqo ru'yahu dan kami membuktikan kebenaran mimpinya Rasul. Jadi baru selesai cerita tadi malam mimpi diakhiri dengan sujud di atas tanah yang berair, tahu-tahu hujan turun. Maka kata Abu Sa'id, kami membenarkan mimpinya Rasul. Karena sebagian informasi yang Allah sampaikan kepada Rasul itu disampaikan lewat mimpi. Ya, kalau Quran kan dititipkan lewat Jibril. Semua ayat itu dititipkan lewat malaikat Jibril. Tapi ada yang dititipkan lewat mimpi. Seperti ini tentang malam Lailatul Qadar. Termasuk ketika Allah menceritakan mimpinya Rasulullah. Rasulullah bermimpi masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman di surah Al-Fat. Kemudian Allah buktikan itu ketika Futuh Mekah. Maka dalam urusan mimpi, Ibu Bapak, ada yang namanya ru'yatul khair.
mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mimpi dari setan ketika isinya sesuatu yang buruk. Apalagi kalau misalnya mimpi dikasih nomor tertentu misalnya. Pasangi. Itu dari setan ya. Ada mimpi yang sifatnya kalau bahasa Jawanya kegawakelu. Tahu kegawakelu? Tahu ya. Jadi siang habis ngobrol ngandak kena sesuatu, nah malamnya sesuatu itu hadir dalam mimpi. Awan lagi cerita pengen ganti motor, kawakelu barang bengi ngimpi tuku motor cekli kenceng namanya, barang melek jeburin cekli samparane bojone kan, barangnya kegawakelu. Iya, ya makanya kalau mimpi baik itu pesannya Rasul jangan diceritakan. Kalau mimpi buruk begitu bangun membaca ta'awudz meludah ke arah kiri 3 kali ya, pesannya begitu ya Pak. Kalau Rasul ini mimpinya diceritakan dan itu kata Abu Said terbukti benar. Lalu dicantumkan di bab ini untuk apa Pak? Untuk menunjukkan bahwa sujud itu ya keningnya nempel. Jadi Bapak Ibu, jangan sujud dengan meletakkan ubun-ubun. Ada? Ada Mas? Tidak ada. Kalau orang dewasa tidak ada. Perhatikan itu anak-anak balita itu. Coba sujudnya anak-anak balita itu. Tempelnya ubun-ubun kan. Kayak orang mau roll depan itu. Nah itu jangan begitu ya. Yang ditempelkan adalah jabhanya, yang ditempelkan adalah keningnya, ya. Itu yang harus diperhatikan dan harapannya ketika semua rangkaian sholat itu kita kerjakan dengan sempurna, Allah menerima sholat yang kita kerjakan. Hasil dari sholat yang diterima itu yang Allah janjikan di Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga orang yang sholat benar-benar orang yang mampu mengendalikan dirinya. Jangan sampai sholatnya selesai tapi dirinya tidak terkendali, nanti kan jadi tidak baik. Karena kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada sungai, kemudian dia mandi sehari 5 kali, apakah masih ada kotorannya? Tentu tidak ada ya Rasul. Demikianlah sholat itu seperti itu, menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Dan itu terjadi karena apa? Karena sholatnya menjadi pengingat yang paling efektif. Termasuk selesai sholat, sholatnya selesai, ingat Allahnya tidak selesai. Kalau ingat Allahnya tetap, maka dia akan menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Di An-Nisa 103 Allah mengingatkan kita ya Pak. Kata Allah kan, wa idza qudiyatis sholatu fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa idza ma'nantum faqimus sholat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apabila telah selesai sholat, tetap ingat kepada Allah. Sholat ingat kepada Allah, selesai sholat ingat kepada Allah. Berangkat dari mana? Rangkaian sholat yang bermakna dan berkualitas. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kajian malam hari ini. Sampai dengan bab 135, hadisnya 813. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa la'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.